Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 936 pergi setelah selesai, tidak meninggalkan jejak. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan di dunia ini dengan satu pedang. Lagi pula, selalu ada pedang lain. Ternyata, Kong Xuan tidak mengerti itu. Menurut pemikiran Kong Xuan, pedang Lin Yun sangat menakutkan dan mematikan. Namun, Lin Yun seharusnya sudah kelelahan setelah menggunakan yang pertama. Jika itu adalah Lin Yun yang dulu, dia tidak akan bisa menggunakan Azure Lotus setelah mengeksekusi kepompong petir. Namun, kekuatannya telah mengalami perubahan drastis sekarang setelah dia berada di alam jiwa surgawi jiwa pertama. Dengan pedangnya saat ini, dia bahkan memiliki sisa kekuatan untuk mengeksekusi pedang ketiga. Kegemparan melanda kota Yanyun begitu Lin Yun menyarungkan pedangnya. Tidak ada yang bisa melihat Lin Yun tanpa keterkejutan di mata mereka. Kong Xuan berada di peringkat naga biru dan dia juga berada di jiwa ketiga. Tidak masuk akal bagi mereka bahwa Lin Yun membunuhnya dengan mudah. Sangat aneh karena Kong Xuan menertawakan Lin Yun beberapa saat yang lalu. Kakak senior, Yuan Hengtian dan para elit dari alam tulang darah benar-benar tercengang. Mereka tidak percaya bahwa orang terkuat kedua dari alam tulang darah telah meninggal. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan bola mata mereka hampir keluar dari soketnya. Namun, tidak ada yang bisa mengubah hasil yang baru saja mereka saksikan. Mulai hari ini, Kong Xuan telah tersingkir dari jalan surgawi. Lin Yun tiba-tiba berbalik ke arah tim alam tulang darah dan mereka semua merasakan ketakutan mencengkeram hati mereka. Rasa dingin menjalar di tulang belakang mereka saat mereka mulai gemetar. Yuan Hengtian sudah terluka, jadi dia tidak waspada seperti biasanya. Bahkan sebelum dia bisa menanggapi, Lin Yun sudah berdiri di depannya dengan niat membunuh yang dingin. Wajah Yuan Hengtian menjadi pucat dan bibirnya bergetar sebelum dia menggertakkan giginya. Lin Yun, kau sudah membunuh kakak senior Kong. Tidak perlu kau membunuh kami juga. Itu benar. Pertarunganmu dengan kakak Kong tidak ada hubungannya dengan kami. Jangan terlalu berlebihan. Semua elit alam tulang darah berbicara karena mereka benar-benar ketakutan oleh Lin Yun. Terlalu jauh. Lin Yun tersenyum karena ini adalah lelucon terbesar yang pernah dia dengar sejak tiba di jalan surgawi. Bagaimana dia yang mengambilnya terlalu jauh? Alam tulang darah benar-benar tidak tahu malu untuk memutarbalikkan kebenaran dan memfitnahnya. Bagaimana dengan orang-orang yang dibunuh Feng Wuji di kota bulu api? Bagaimana dengan para jenius alam yang lebih tinggi yang dengan sombong memandang orang lain seperti semut? Apakah ada di antara mereka yang berpikir untuk mengampuni orang lain? Apakah mereka menahan diri? Hahaha. Lin Yun tertawa sebelum dia berteriak, aku bukan tukang daging. Tapi jika seseorang mencoba mengambil nyawaku, aku akan mengambil nyawa mereka. Aku tidak punya dendam dengan alam tulang darah, jadi mengapa alammu mencegahku untuk bersaing memperebutkan harta karun? Kau pikir kau siapa? Siapa bilang alam tulang darah bisa memperlakukan semua orang seperti semut? Sebagai seorang pendekar pedang, aku tidak pernah mundur dari pertarungan. Jadi aku akan membunuh kalian semua hari ini. Jangan berani-berani berpikir untuk lari. Semua orang dikejutkan oleh Lin Yun karena niat pedangnya terlalu kuat untuk dilawan. Berpencar. Yuan Hengtian memelototi Lin Yun sebelum dia melanjutkan, Lin Yun, tunggu saja. Alam tulang darahku akan membalas dendam. Setelah dia selesai berbicara, para elit dari alam tulang darah berlari ke arah yang berbeda. Kalian pikir kalian bisa melarikan diri? Lin Yun mendengus dengan niat membunuh yang muncul dari kedalaman matanya. Menghunus pedangnya sekali lagi, dia mengeksekusi kepompong petir. 7 benang sutra pedang mengejar 7 elit dari alam tulang darah. Mati. Ketika Lin Yun menyarungkan pedangnya, 7 kepala meledak. Setelah semua kepala meledak seperti kembang api, tidak ada seorang pun dari alam tulang darah yang masih hidup. Kegemparan yang disebabkan oleh kematian Kong Xuan tiba-tiba mereda dengan semua orang melebarkan mulut mereka karena tidak percaya. Di luar kota Yanyun, di atas gunung yang tandus, berdiri seorang wanita berpakaian merah dan penuh pesona. Wanita muda itu adalah Yue Weiwei. Dia datang ke kota Yanyun karena dia mengkhawatirkan keselamatan Lin Yun. Namun, dia tidak mendekat dan menyaksikan pertempuran dari jauh, untuk berjaga-jaga jika dia tidak perlu menampakkan dirinya. Sepertinya aku tidak mengkhawatirkan apa-apa. Kakak Yun masih setampan sebelumnya.
Mata Yue Weiwei menyilaukan sebentar sebelum dia berbalik untuk pergi. Namun, matanya dipenuhi dengan keengganan begitu dia berbalik. Dia bahkan melirik ke arah Lin Yun beberapa kali sebelum dia menarik diri. Lin Yun, sementara itu, tidak tahu bahwa Yue Weiwei datang menemuinya. Sebaliknya, dia menikmati fakta bahwa dia menang. Dia berhasil melawan seluruh kerajaan dan membunuh semua elit yang mencoba menindasnya. Itu adalah hasil yang tidak diduga oleh siapapun. Semua orang hanya berasumsi bahwa Lin Yun akan dibunuh oleh alam tulang darah. Jadi semua orang jenius dari alam yang lebih tinggi merasa harga diri mereka dihancurkan. Lin Yun tidak peduli dengan kebanggaan alam yang lebih tinggi. Dia akan memotong siapa saja yang menghalangi jalannya. Para jenius dari alam api hitam dan alam awan Nethercloud hadir karena mereka ingin mengambil kembali artefak Dao mereka. Tapi ketika mereka melihat Lin Yun tidak peduli dengan alam yang lebih tinggi, mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan. Awalnya, mereka mengira Lin Yun akan jatuh ke alam tulang darah. Itu akan memberikan kesempatan yang sempurna bagi mereka untuk muncul, mempermalukan Lin Yun, dan merebut artefak Dao. Namun, karena Lin Yun membunuh semua orang dari alam tulang darah, tidak ada yang berani melawan. Sementara alam api hitam dan alam awan Nether memperdebatkan langkah mereka selanjutnya, Lil Red berlari mengumpulkan semua kantong interspasial dari mayat-mayat itu. Setelah selesai, dia kembali ke bahu Lin Yun dan mulai tertawa kecil. Sudah waktunya untuk pergi. Lin Yun menyapu pandangannya ke kerumunan orang sebelum dia pergi. Dia memastikan bahwa dia tidak meninggalkan jejak alam tulang darah di belakang. Setelah Lin Yun pergi, semua orang mulai merenungkan keanggunan pedangnya. Pedang Lin Yun begitu indah sehingga sangat membekas di benak semua orang. Meskipun dia sombong, dia tetaplah seorang pendekar pedang yang anggun. Dia bahkan menyatakan bahwa dia akan bertanding melawan alam yang lebih tinggi. Lin Yun benar. Harta dan kesempatan di jalan surgawi terbuka untuk semua orang. Jadi jika seekor semut ingin melakukan apa yang mereka inginkan, mereka diperbolehkan. Setelah hari ini, nama Lin Yun ditakdirkan untuk mengguncang distrik Changlong. Kali ini, rumor itu akan dipalsukan oleh mayat Kong Xuan. Faktanya, seluruh alam tulang darah telah menjadi batu loncatan Lin Yun. Dalam satu hari, Lin Yun berubah dari seseorang yang harus mengamati area terlarang Changlong menjadi seseorang yang akan menyerbu area terlarang Changlong. Setelah setengah hari perjalanan, Lin Yun berhenti di sebuah gunung yang tandus. Kemudian, Lil Red mulai melihat sekeliling dari bahunya. Teman, apakah kamu akan terus bersembunyi? Kau sudah mengikutiku sejak dari kota bulu api. Kata Lin Yun. Hehe. Pemakaman bunga, kau benar-benar mengesankan. Tapi apakah kau benar-benar yakin ingin aku menunjukkan diriku? Setiap orang yang menatapku akan kehilangan jiwa atau nyawa mereka. Menurutmu mana yang akan hilang? Suara feminin yang ceria terdengar di tanah yang tandus. Suaranya dipenuhi dengan pesona yang akan memaksa seseorang untuk menurunkan pertahanan mereka. Hati Lin Yun tenggelam saat mendengar suara itu. Dia merasa ada yang mengikutinya, tapi dia tidak terlalu yakin. Ternyata instingnya benar. Apakah itu seseorang dari alam tulang darah? Lin Yun dengan cepat menyingkirkan pikiran itu dari benaknya. Dia yakin bahwa orang yang mengikutinya jauh lebih kuat dari Kong Xuan. Jika dia ingin bergerak, dia bisa saja melakukannya saat dia bertarung dengan Kong Xuan. Apa tujuannya? Kemudian, Lin Yun berpikir tentang roh mulia matahari. Bab 937 Wanita Misterius. Jika ada sesuatu yang bisa menarik perhatian wanita ini, itu adalah roh mulia matahari. Ditambah lagi, fakta bahwa dia mengikuti Lin Yun begitu lama membuktikan bahwa dia setidaknya berada di 30 besar di peringkat naga biru. Bahkan, dia mungkin berada di 15 besar. Sekali lagi, semua ini hanyalah spekulasi Lin Yun. Tidak mungkin Lin Yun bisa memberikan roh mulia matahari. Dia telah memahaminya untuk waktu yang lama dan masih tidak tahu bagaimana cara membuka segelnya. Sangat sulit bagi seseorang yang berkultivasi untuk membuka segelnya. Tapi dengan sangat cepat, Lin Yun punya solusi. Jika wanita ini ingin mengejarnya, dia akan menggunakan cambuk Raja Guntur Api Ungu. Namun, itu semua tergantung pada kekurangan yang dia ungkapkan. Nak, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Apakah kamu benar-benar ingin bertemu denganku? Suara menawan itu terdengar sekali lagi. Ayo keluar, kata Lin Yun dengan tenang sambil melihat sekeliling. Di belakangmu. Suara itu terkekeh. Ketika Lin Yun mendengar itu, dia dengan cepat berbalik. Kemudian, dia melihat seorang wanita perlahan berjalan ke depan dengan seberkas sinar matahari yang menyinari dirinya.
Dia mengenakan gaun ungu panjang dengan belahan yang sampai ke pinggangnya, memperlihatkan kakinya yang putih seperti mutiara. Gaunnya juga berpotongan rendah, yang memperlihatkan dadanya yang besar. Meskipun ia mengenakan cadar untuk menutupi wajahnya, namun bola matanya tampak seperti bisa memikat jiwa pria manapun di dunia. Semua ini sudah cukup untuk membuat hati Lin Yun berdenyut. Dia telah melihat banyak wanita, tapi tidak ada yang memiliki tingkat rayuan seperti ini selain Xin Yan. Aku tidak berbohong padamu, kan? Mereka yang melihatku akan kehilangan jiwa atau nyawa mereka. Wanita itu memperlihatkan senyum yang menyihir, tapi Lin Yun tidak menunjukkan tanda-tanda kesenangan. Dia sangat waspada karena dia bisa merasakan bahwa nona ini berada di alam jiwa surgawi jiwa keempat. Lin Yun tidak berani bergerak, jadi dia hanya tersenyum, memang. Tapi aku tidak ingin kehilangan jiwa atau nyawaku. Anda di sini untuk roh mulia matahari, bukan? Jika Anda mampu membayar harganya, saya dapat mempertimbangkan untuk menjualnya kepada Anda. Roh mulia matahari. Wanita itu tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, jadi kamu adalah orang yang mengambil roh mulia matahari dari distrik Changlong. Sungguh mengesankan, tapi aku tidak di sini untuk itu. Tidak ada yang bisa membuka segelnya dan aku tidak tertarik dengan roh astral lainnya. Jika ada sesuatu yang membuatku tertarik, itu adalah pedang dan teknik bela dirimu. Dia bukan dari distrik Changlong. Lin Yun tidak pernah menyangka kalau nona ini bukan berasal dari distrik Changlong. Di Jalan Surgawi, ada total 4 wilayah, naga biru, burung merah terang, kura-kura hitam, dan harimau putih. Dari wilayah manakah dia berasal? Jika dia ingin merebut pedang pemakaman bunga atau tinju matahari ilahi, maka dia tidak akan repot-repot berbicara dengan Lin Yun. Hehe, lihat betapa cemasnya kamu. Aku hanya mengatakan bahwa aku memiliki sedikit ketertarikan. Wanita itu memeriksa ekspresi Lin Yun sebelum dia tersenyum, sebenarnya, aku lebih tertarik padamu. Hubungan apa yang kau miliki dengan wanita rubah itu, Yue Weiwei? Wanita serigala itu telah menyebabkan banyak masalah di daerah lain. Dia bahkan datang untuk melihatmu. Sepertinya dia cukup peduli padamu. Setelah mendengar nama Yue Weiwei, wajah Lin Yun akhirnya berubah, masalah apa yang dia timbulkan? Apakah dia menyebabkan lebih banyak masalah dariku? Masalahmu. Alam tulang darah. Wanita itu tersenyum jijik ketika dia menyebutkan alam tulang darah. Tapi dia tidak melanjutkan dan terus memeriksa ekspresi Lin Yun. Dia bisa melihat bahwa wajah Lin Yun telah berubah drastis saat dia menyebutkan Yue Weiwei. Sepertinya mereka memiliki hubungan. Para idiot itu hanya tahu bagaimana mengejar Yue Weiwei, pada saat mereka pulih, itu akan terlambat. Anak muda, ikutlah denganku dengan patuh. Wanita itu tersenyum dan tombak menyala muncul di tangannya. Entah dari mana, dia mengeluarkan artefak Dao yang lebih besar. Dengan senyuman, dia memanipulasi aura dari tombaknya untuk menghancurkan Lin Yun. Tapi sebelum tombaknya bisa turun, seekor naga yang diselimuti api petir ungu menyembur keluar. Naga itu memiliki panjang beberapa ratus meter dengan tanduk yang tumbuh dari kepalanya. Berdasarkan auranya yang kejam, itu tampak seperti binatang iblis kuno yang telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Wanita itu terkejut saat melihat naga itu dan tidak ragu-ragu untuk menusuk kepalanya dengan tombaknya. Begitu saja, mereka bertukar beberapa gerakan yang menghancurkan bumi. Pada akhirnya, Lin Yun menjentikkan pergelangan tangannya dan cambuk Raja Guntur Api Ungu meledak dengan keras. Seluruh naga menjadi hidup kembali saat memaksa wanita itu mundur. Lil, Red. Lin Yun berteriak sambil melemparkan cambuk Raja Guntur Api Ungu ke arah Lil, Red. Lil, Red, yang berada dalam wujud kucing, meraih cambuk Raja Guntur Api Ungu dengan sangat gesit. Ia telah menunggu beberapa saat untuk bergabung dalam pertempuran. Ketika Lil, Red meraih cambuk itu, naga itu tiba-tiba tumbuh lebih dari 3000 meter dan berevolusi menjadi naga bercakar 3. Aura naga yang kuat menyapu ke arah wanita itu dan tekanannya membuatnya tidak bisa bergerak untuk sesaat. Memanfaatkan momen itu, mata Lin Yun berkilat saat dia menghunus pedangnya. Aura pedangnya membentuk lautan yang penuh dengan teratai. Saat sinar pedangnya yang menyilaukan bersinar keluar, wanita yang terkurung itu terbelah menjadi 2. Pada saat yang sama, cambuk Raja Guntur Api Ungu jatuh ke bawah. Hanya dalam waktu singkat, langit dan bumi mulai bergetar dengan keras saat ruang di sekitarnya menjadi tidak stabil. Ketika cambuk Raja Guntur Api Ungu kembali ke bentuk cambuknya, Lil, Red mendarat di bahu Lin Yun. Namun, ia masih waspada dan memasang ekspresi serius. Apakah sudah berakhir? Mata Lin Yun berkilat saat wajahnya berubah. Menghadapi wanita misterius yang berada di jiwa keempat alam jiwa surgawi,
Lin Yun tidak punya pilihan selain menggunakan cambuk Raja Guntur Api Ungu. Namun meski begitu, dia tidak yakin bisa menang atau bahkan melarikan diri. Meskipun dia menggunakan cambuk Raja Guntur Api Ungu, dia masih melepaskan rentetan serangan untuk mencegah wanita itu mengatur nafasnya. Jika tidak, dia pasti sudah mati setelah wanita itu pulih. Lagi pula, ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, semua cara lain menjadi trik yang tidak berguna. Awan debu perlahan-lahan menghilang saat wanita itu muncul sekali lagi. Kali ini, wajahnya sedikit pucat. Melihat Lin Yun, dia tersenyum, "Adik laki-laki, kamu benar-benar kejam." Selain itu, wanita itu memiliki keterkejutan di matanya karena cambuk itu tampak seperti artefak Dao transenden dari zaman kuno. Jika kultivasi Lin Yun tidak terlalu rendah, dia bisa dengan mudah melepaskan semua kekuatan cambuk itu dan melawannya sampai menemui jalan buntu. Dia mungkin salah satu kuda hitam di ujung jalan surgawi. Dia masih hidup. Lin Yun memasang ekspresi serius dan menjadi lebih gugup dari sebelumnya. Sejak dia mulai menggunakan 3 pemisah surgawi, dia tidak pernah gagal membunuh seseorang. Fakta ini membuatnya percaya diri dalam serangannya dan membuatnya lebih ganas. Namun, ini adalah pertama kalinya serangannya gagal. Dia gagal membunuh lawannya dan gagal menghancurkan artefak Dao pertahanan lawannya. Dia bisa merasakan keretakan dalam kepercayaan dirinya yang tidak ada sebelumnya. Situasi saat ini berada di luar kendalinya, jadi dia akan memperbaiki retakan di masa depan. Jika dia tidak bisa, kekuatan 3 pemisah surgawi akan jatuh. Mata Lin Yun berkedip dan dia tiba-tiba berbicara, "Kamu terluka sekarang." Wanita itu tidak terganggu saat mendengar itu. Sambil tersenyum, dia berkata, "Aku berada di dekat kekasih kecilmu itu. Tapi siapa sangka kau begitu kejam. Pedangmu hampir saja membuat jantungku copot." Saat dia berbicara, dia memegangi dadanya yang penuh dengan rasa sakit hati. Tiba-tiba, Lin Yun yakin bahwa dia memiliki dendam dengan Yue Weiwei. Wajahnya tenggelam saat dia menjawab, "Saya menyarankan Anda untuk tidak mengejar Yue Weiwei. Jika kau berani menyakiti sehelai rambutnya, aku bersumpah akan membuatmu menyesal." "Hehe, jangan terlalu galak dan menakut-nakuti saya," senyum wanita itu. "Sebaiknya kamu pergi bersamaku. Dengan ketampananmu, aku jamin aku tidak akan mencelakakanmu." Meskipun kata-katanya mendominasi, sulit bagi siapapun untuk marah karena dia begitu anggun. "Kamu bisa ikut denganku," balas Lin Yun. Wanita itu tertegun sejenak saat mendengar itu, "Kurasa kau dan Vixen itu memiliki ketertarikan yang kuat satu sama lain. Tetapi bahkan jika aku pergi bersamamu, Vixen kecilmu masih akan berada dalam bahaya. Ada banyak orang yang mengejarnya. Lebih jauh lagi." Wanita itu menatap Lin Yun dan bertanya dengan menggoda, "Bisakah kamu menahanku?" Lin Yun mengalami kesulitan menghadapi godaannya, jadi dia tersenyum, "Aku akan pergi dulu." Saat dia mengatakan itu, Lil Red mengayunkan cambuk Raja Guntur Api Ungu. Ia menjelma menjadi seekor naga dan mengunci wanita itu, yang membuat wajahnya berubah. Namun, ketika dia ingin bereaksi, dia menyadari bahwa Lil Red telah menyebarkan aura artefak Dao Transcendent. Karena itu, dia dibatasi oleh cambuk Raja Guntur Api Ungu dan terjebak untuk sementara waktu. "Kita akan bertemu lagi di masa depan. Tapi ingat apa yang saya katakan. Jangan coba-coba menyakiti Yue Weiwei karena aku tidak ingin menyakitimu." Setelah Lil Red melepaskan serangannya, tiba-tiba dia berubah menjadi kuda perang kuno dan membumbung tinggi ke langit bersama Lin Yun. Wanita itu terlalu merepotkan, jadi Lin Yun dan Lil Red tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Bab 938 Kanda. Begitu Lin Yun pergi, nona itu membebaskan diri dari kurungan. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, Lin Yun tidak terlihat. Meskipun para ahli alam jiwa surgawi bisa melakukan perjalanan di udara, terlalu melelahkan bagi seseorang untuk melakukan perjalanan dengan cara itu. Jadi tidak ada yang akan melakukan perjalanan melalui udara kecuali mereka melarikan diri. Wanita misterius itu memiliki asal-usul yang luar biasa dan dia memiliki kemampuan untuk menangkap Lin Yun. Namun, dia tidak bergerak. Senyuman juga menghilang dari wajahnya saat dia bergumam, dia sangat cepat dalam berlari. Tiba-tiba, 2 sosok terbang dari kota Yanyun dengan aura raja. Jika seseorang dari kota Yanyun ada di sini, mereka akan segera mengenali mereka. Pendatang baru itu adalah Qin Lin dan Jun Mengchen. Mereka adalah bagian dari 7 kepala wilayah naga biru, yang berarti mereka berada di peringkat 7 besar. Mereka sangat terkenal sehingga semua orang tahu siapa mereka. Wanita misterius itu tidak terkejut dengan kedatangan mereka saat dia dengan tenang berbalik.
Jun Mengchen adalah orang pertama yang angkat bicara, apa yang dilakukan oleh kecantikan es yang terkenal dari wilayah burung vermilion di distrik Changlong kita. Sungguh tamu yang tak terduga. Meskipun Jun Mengchen tersenyum, dia penuh dengan kehati-hatian dan permusuhan. Bahkan Qin Lin pun dalam keadaan waspada. Bagaimanapun, mereka berbicara dengan Pei Sue, seorang penggoda yang membunuh tawanannya. Dia adalah seorang wanita cantik yang tidak bisa ditaklukkan. Selain itu, pencapaiannya dalam niat api sangat menakutkan. Nona Sue, apakah Anda berencana untuk membuat masalah di area terlarang Changlong kami? Tanya Qin Lin. Mereka awalnya bersembunyi di kota Yanyun untuk mengamati pertempuran Lin Yun dengan alam tulang darah. Lagi pula, tantangan dengan skala seperti ini sangat jarang terjadi di distrik Changlong. Ditambah lagi, desas-desus tentang Lin Yun yang hanya membutuhkan satu pedang untuk membunuh telah menarik minat mereka. Namun, saat mereka hendak merekrut Lin Yun, jejak Pei Sue muncul. Lin Yun mungkin memiliki potensi yang kuat, tapi dia bukan ancaman bagi mereka untuk saat ini. Pei Sue adalah cerita yang berbeda. Jadi mereka berjaga-jaga. Pei Sue tersenyum, seperti kalian berdua, aku tertarik pada Lin Yun. Mungkin aku akan melakukan perjalanan ke area terlarang Changlong. Kalian tidak perlu terlalu memikirkannya. Lagi pula, kalian tidak bisa memonopoli seluruh wilayah Naga Biru. Pada akhirnya, seseorang dari alam perang akan datang untuk mengambil bagian mereka. Alam perang mewakili 10 alam terkuat yang lebih tinggi. Mereka juga dikenal sebagai 10 alam perang, dan fondasi mereka jauh melebihi alam-alam lain yang lebih tinggi. Tidak seperti alam lain, para jenius dari 10 alam perang hanya memiliki satu tujuan yaitu menuju ke alam Kunlun. Kepadatan energi spiritual dan hukum dunia di alam tempat mereka berasal sama dengan alam Kunlun. Ditambah lagi, setiap alam perang memiliki akumulasi kekuatan yang sangat besar di alam Kunlun. Bagaimanapun, mereka adalah kultivator yang tak tertandingi yang memiliki hubungan dengan banyak kekuatan yang kuat. Apakah maksudmu alam perang tempatmu berasal? Jun Mengchen bertanya. Pei Sue hanya tersenyum dan menjawab, kalian akan tahu kapan waktunya tiba. Untuk saat ini, saya memiliki seekor vixen untuk ditangkap. Cahaya ungu membungkus Pei Sue saat udara di sekitarnya mulai berubah. Begitu saja, Pei Sue menghilang. Wanita itu sangat tidak jelas. Qin Lin mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana menurutmu tentang para jenius dari alam perang yang akan datang? Kita akan menghadapi mereka cepat atau lambat di ujung jalan surgawi. Tidak ada salahnya menghadapi mereka lebih awal. Kita sudah setengah jalan di jalan surgawi, jadi kita akan sering menghadapi mereka di masa depan, kata Jun Mengchen. Mendengar itu, Qin Lin menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius. Bahkan sebagai salah satu dari 7 kepala distrik Changlong, dia menghadapi tekanan besar dari berbagai alam. Jun Mengchen melihat kerusakan di tanah dan berkata, sepertinya Lin Yun melawan wanita itu. Dia benar-benar tidak sederhana karena dia bisa melarikan diri. Mungkin dia akan mengejutkan kita di area terlarang Changlong, kata Qin Feng dengan sedikit rasa takut dalam suaranya. Bagaimanapun, niat pedang Lin Yun masih melekat di atmosfer. Sayang sekali kultivasinya masih terlalu rendah. Jika tidak, dia mungkin bisa berdiri di puncak piramida di jalan surgawi, desah Jun Mengchen. Mari kita lihat apakah dia bisa bertahan sampai saat itu. Alam tulang darah bukanlah apa-apa, tapi Pei Sue bukanlah seseorang yang akan menerima kekalahan begitu saja. Karena dia telah menaruh perhatian padanya. Qin Lin tersenyum dalam-dalam. Dia memiliki potensi yang mengejutkan, dan kita bisa mempertimbangkan untuk menjalin persahabatan dengannya jika dia bisa bertahan. Qin Lin dan Jun Mengchen terus mengobrol. Sulit bagi seseorang untuk berjalan jauh di jalan surgawi sendirian, belum lagi bertarung melawan alam lain. Jika seseorang kuat, mereka pada akhirnya akan mengungkapkan kekurangan mereka. Tapi jika Lin Yun memiliki kekuatan yang cukup, mereka tidak akan keberatan merekrutnya untuk menghadapi para jenius dari daerah lain. Inilah alasan mengapa mereka datang ke kota Yanyun dari tempat yang sangat jauh. Lin Yun melakukan perjalanan selama 4 jam untuk memastikan bahwa wanita misterius itu tidak mengikutinya. Baru setelah itu dia bisa merasa lega. Wanita itu benar-benar misterius. Dia mampu menghindari bentuk kedua dari 3 pemisah surgawi. Jika bukan karena cambuk Raja Guntur Api Ungu, aku tidak akan bisa melarikan diri. Lin Yun teringat pertarungannya dengan wanita misterius itu dan merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia bisa merasakan bahwa wanita itu setidaknya 2 kali lebih kuat dari Kong Xuan. Rupanya pandangannya telah ditetapkan terlalu rendah. Tahap sebenarnya dari jalan surgawi tidak akan terungkap sampai setelah dia meninggalkan negeri matahari.
Membunuh Kong Xuan berarti dia hampir tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi antara para jenius yang mengerikan dari berbagai alam. Semakin jauh dia melangkah, semakin sulit pertarungannya. Jadi jika dia tidak berhati-hati, dia akan mati. Untungnya, dia berhasil membuat wanita misterius itu menderita sedikit kerugian. Meskipun dia berhasil menghindari serangannya, dia masih terluka dalam prosesnya. Ini berarti dia akan berada dalam masalah jika mereka bertemu lagi di masa depan. Namun, ini bukan apa-apa bagi Lin Yun karena dia lebih mementingkan Yue Weiwei. Ketika mereka berada di alam Xuan Huang, dia mengetahui bahwa dia sedang mencari sesuatu di jalan surgawi. Jika tidak, dia tidak akan menurunkan kultivasinya dengan sukarela untuk turun ke alam yang lebih rendah. Sepertinya dia menemukan apa yang dia cari, tetapi dalam masalah besar karenanya. Apakah dia mengungkapkan dirinya karena dia mengkhawatirkanku? Ketika Lin Yun memikirkan tentang Yue Weiwei yang menonton pertarungannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan sikap tertekan. Dia bukan tandingan wanita misterius itu dan dia tidak bisa membantu Yue Weiwei. Dia benar-benar merasa tidak berdaya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa ada banyak ahli di jalan surgawi. Namun, dia tidak akan meringkuk karena dia adalah seorang pendekar pedang. Tetapi faktanya tetap bahwa Kong Xuan berada di peringkat naga biru dan tidak ada satu orang pun dari negeri matahari yang berhasil masuk ke peringkat tersebut. Jadi tidak perlu tertekan. Saya harus mencoba dan membuat terobosan dengan niat pedang saya. Jika aku tidak bisa membuat terobosan sebelum area terlarang Changlong, aku mungkin tidak bisa menemukan banyak peluang. Alam terlarang naga biru adalah kesempatan bagiku untuk bangkit. Jika saya melewatkan kesempatan, saya tidak akan pernah bisa mengejar para jenius yang mengerikan, gumam Lin Yun. Meskipun dia bisa memurnikan pil astral ilahi untuk membuat kemajuan dalam kultivasinya dengan cepat, dia masih membutuhkan waktu untuk mencapai jiwa kedua alam jiwa surgawi. Namun, niat pedangnya adalah fondasinya. Ketika dia mengalami kesengsaraan, niat pedang spiritualnya telah mencapai kesempurnaan dan hanya selangkah lagi untuk mencapai niat pedang langit. Tetapi langkah itu seperti jarak antara langit dan bumi. Jadi, bahkan jika niat pedang spiritualnya kuat, itu masih pada tingkat niat pedang spiritual. Untungnya, pertarungannya dengan Kong Xuan dan wanita misterius itu memberinya beberapa wawasan untuk langkah selanjutnya. Dia secara praktis memaksa semua potensinya ke dalam satu serangan terhadap wanita itu. Meskipun dia tidak bisa membunuhnya, dia mampu melukainya. Jika bukan karena Yue Weiwei yang melukainya, Lin Yun tidak akan punya kesempatan. Saya sudah mengumpulkan untuk waktu yang lama dan seharusnya mudah bagi saya untuk mencapai niat pedang langit. Tapi kemunduran yang kuderita di tangan wanita misterius itu menyebabkan keretakan di hatiku sebagai pendekar pedang. Lin Yun tahu tentang situasinya, tapi itu juga sebuah kesempatan. Dia menghadapi hidup dan mati saat menjalani kesengsaraan pertamanya dan hanya membuat sedikit peningkatan pada niat pedangnya. Jadi mungkin ada kekurangan yang tidak dia ketahui. Bagaimanapun, dia seharusnya dengan lancar membuat terobosan dalam niat pedangnya. Sangat aneh bahwa dia tidak bisa membuat terobosan meskipun niat pedangnya menghadapi kesengsaraan secara langsung. Jelas, ada masalah yang tidak dia ketahui. Lin Yun menjadi tenang dan mulai merenungkan situasinya. Saat dia mondar-mandir, pikirannya menjadi jernih. Setelah beberapa saat, Lin Yun menyadari apa masalahnya. Dengan kegembiraan terpancar di wajahnya, Lin Yun bergumam, begitu. 3 pemisah surgawi hanya tak terkalahkan karena aku tidak pernah bertemu dengan lawan yang tak terhentikan. Itu membantu meningkatkan kepercayaan diri saya untuk menjadi tak terkalahkan. 3 pembelah langit dapat memotong semua yang ada di bawah langit. Tapi niat langit juga menghancurkan langit, tidak terbatas pada hal-hal di bawahnya. 3 pemisah surgawi mungkin kuat, tapi Lin Yun telah mengurung dirinya sendiri dengan mentalitasnya. Jadi saya mengurung diri saya sendiri. Lin Yun akhirnya mengetahui mengapa dia tidak bisa membuat terobosan dalam niat pedangnya. Langit dan bumi bisa dihancurkan, tapi sulit untuk menghancurkan sangkar. Jika dia tidak bertemu dengan wanita misterius itu, mungkin butuh waktu lama sebelum dia menyadari kekurangannya. Saya harus berterima kasih padanya untuk ini. Saat kegembiraan tumbuh di mata Lin Yun, dia menjadi yakin bahwa dia bisa membuat terobosan dalam niat pedangnya. Bab 939 Jurus Pedang Langit. Lin Yun harus mengakui bahwa kemunduran yang dia derita dari wanita misterius itu adalah kesempatan yang beruntung. Tanpa dia, mungkin butuh waktu lama untuk membuat terobosan dalam niat pedangnya. Niat pedang Lin Yun sangat menantang dan kemungkinan besar tidak akan bisa ditandingi oleh orang lain di jalan surgawi.
Bahkan mereka yang berada di luar jalur surgawi akan kesulitan untuk menandingi niat pedangnya. Yah, waktu adalah segalanya. Jika aku bisa menerobos sangkarku, niat pedang langitku akan jauh lebih kuat dari yang lain. Mata Lin Yun berkilat saat dia duduk. Kemudian, dia melepaskan niat pedang spiritual dan aura pedang naga biru tanpa syarat. Sejak dia menemukan sangkar yang dia tempatkan, hanya masalah waktu sebelum dia membuat terobosan. Waktu berangsur-angsur berlalu dan niat pedang yang mengelilingi Lin Yun bersinar seperti bintang yang terang. Lin Yun merasa aneh saat dia menghancurkan sangkar yang membatasi niat pedangnya. Orang lain mungkin tidak bisa melihatnya dengan jelas, tapi Lin Yun bisa dengan jelas merasakan niat pedangnya mengalami transformasi. Pada saat ini, jiwanya terasa seperti menyebar di langit. Saat jiwanya terus melayang, dia mulai melihat sebuah gerbang di ujung jalan. Jika dia terus berjalan, dia akan bisa mendorong gerbang kandang terbuka. Sementara Lin Yun melatih niat pedangnya, banyak orang jenius menjelajahi jalan surgawi untuk mencari peluang. Semua orang ingin bersiap-siap untuk area terlarang Changlong. Bersamaan dengan itu, tersiar kabar bahwa Lin Yun membunuh Kong Xuan. Lin Yun adalah kuda hitam yang muncul entah dari mana. Meskipun Lin Yun tidak berada di peringkat naga biru, nama pedangnya sudah menyebar ke seluruh jalan surgawi. Setiap kali alam yang lebih tinggi menyebut Lin Yun, mereka akan mengertakkan gigi. Lin Yun membunuh Kong Xuan dan menyangkal alam yang lebih tinggi yang menyatakan diri berhak atas semua harta. Kata-katanya membuat semua orang berani untuk melawan alam yang lebih tinggi. Jalan surgawi dimaksudkan untuk semua alam bersaing. Itu adalah fakta yang membuat darah semua orang mendidih sekarang. Jadi semua orang mencoba yang terbaik untuk menemukan peluang yang tersedia. Bagaimanapun, tak seorang pun ingin menyesali waktu mereka di jalan surgawi. Setelah berkultivasi selama 5 hari, niat pedang yang kuat melonjak dari Lin Yun. Niat pedangnya melesat ke langit dan merobek lubang besar di awan. Ketika awan terkoyak, sebuah gerbang yang megah terungkap. Tapi tepat ketika niat pedang yang menakutkan itu akan membuka gerbang, segumpal sinar pedang dilepaskan dari gerbang. Itu adalah bentuk kedua dari 3 pembagian surgawi, tetapi jauh lebih megah dengan fenomena pohon langit biru dan bunga ziyuan yang menggantung tinggi di langit. Pohon langit biru yang sangat besar memenuhi separuh langit dengan kelopak bunga yang tampak seperti bintang di langit malam. Kemudian, sebuah danau perak terbentang dengan kelopak bunga yang berbentuk seperti teratai. Pada saat ini, sinar pedang yang keluar dari gerbang telah jauh melampaui imajinasi Lin Yun. Bahkan sebelum sinar pedang itu turun, Lin Yun memuntahkan seteguk darah dari aura. Kandang yang telah dibuat Lin Yun untuk dirinya sendiri terlalu menakutkan dan akan sangat mengerikan jika pedang itu kembali turun. Dia menciptakan pedang yang bisa menebang segala sesuatu di bawah langit. Itu adalah mimpi buruk yang harus dihadapi oleh lawan-lawannya dan Lin Yun tidak pernah menyangka bahwa dia harus menghadapinya juga. Bahkan niat pedangnya yang agung pun runtuh. Lin Yun merasakan sakit yang luar biasa karena darah dari 7 lubangnya. Bahkan 2 samudra aura di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Inikah rasa sakit yang dialami lawan-lawannya saat menghadapi Azure Lotus? Apa yang ada di sekitar, akan ada di sekitar. Ini adalah sesuatu yang harus dihadapi Lin Yun. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan menjadi orang jenius pertama yang mati oleh pedangnya sendiri di jalan surgawi. Jika berita ini menyebar, warisannya akan menjadi salah satu penghinaan. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan Lin Yun di bawah aura pedang. Apakah aku akan mati? Pikiran Lin Yun berkelebat dengan cepat saat dia mencoba mencari solusi. Cacat. Sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya saat dia memikirkan sesuatu yang bisa menyelamatkannya. Azure Lotus tidak bisa membunuh wanita misterius itu karena memiliki kekurangan. Selama cacat itu ada, Lin Yun memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, Lin Yun membuka matanya saat dia melihat serangan itu. Pedang itu perlahan-lahan mengembang di matanya saat pedang itu bersiap untuk mencabik-cabiknya. Namun, dia akhirnya menemukan kekurangannya. Fenomena teratai itu penuh dengan ketidaksempurnaan. Hancurkan. Lin Yun meraung saat niat pedangnya yang ditekan mulai berkumpul. Itu menunjukkan tanda-tanda akan mengalami kelahiran kembali saat dia bersiap untuk menargetkan kekurangannya. Tiba-tiba, teratai itu meledak dan fenomena di langit mulai memudar. Seperti arus, aura pedang Lin Yun melesat melalui sinar pedang yang tersisa dan menghantam gerbang. Gerbang terbanting terbuka dan berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Lin Yun. Di bawah pancaran cahaya itu, rambut Lin Yun mulai berkibar saat matanya bersinar terang. Kecemerlangannya begitu menyilaukan sehingga Lin Yun tampak seperti seorang dewa.
Menyadari perubahan itu, Lin Yun dengan cepat menutup matanya untuk memahami kedalaman cahaya. Fenomena itu berlangsung selama 1 jam sebelum lubang di langit perlahan-lahan menutup. Bersamaan dengan itu, kecemerlangan cahaya menghilang. Setelah beberapa saat, Lin Yun membuka matanya dan pupil matanya bersinar seperti bintang. Kecemerlangan pupil mata Lin Yun sudah cukup untuk membuat seseorang merasa seperti tercekik. Apakah maksud pedang langit ini? Lin Yun memiliki kegembiraan yang tertulis di wajahnya saat cahaya di pupil matanya perlahan-lahan menghilang. Dia bisa merasakan bahwa itu bukan maksud pedang langit yang asli, tapi hampir saja. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa niat pedangnya tidak menghilang setelah menerobos gerbang. Buka. Lin Yun meraung dengan niat pedang tak terbatas berkobar di pupil matanya. Kemudian, sebuah bintang yang penuh dengan niat pedang turun dalam bentuk naga biru. Ketika naga biru itu jatuh ke atas Lin Yun, niat pedangnya melonjak dengan keras. Pada saat ini, Lin Yun merasa seperti dia adalah langit itu sendiri. Awan turun dengan lambaian tangannya dan menghancurkan gunung-gunung di sekitarnya. Apakah niat pedang langit sekuat ini? Rahang Lin Yun turun tak percaya karena niat pedang langit melebihi imajinasi terliarnya. Dia bisa merasakan bahwa fisiknya akan tercabik-cabik jika niat pedangnya lepas kendali. Ini adalah kenyataan dari situasi tersebut. Bagaimanapun, dengan beberapa rintangan yang menantang surga, Lin Yun mencapai penguasaan yang lebih rendah dengan niat pedang langitnya dan kultivasinya saat ini tidak dapat mengikutinya. Bahkan para empu di alam Kunlun tidak dapat memahami maksud pedang langit. Karena Lin Yun memahami niat pedang langit di alam jiwa surgawi, dia melewati batas-batas seorang jenius yang mengerikan. Pencapaiannya melampaui apa yang mampu dilakukan oleh bakat-bakat generasi. Saat Lin Yun mengagumi kekuatan niat pedang langitnya, suara rantai putus terdengar dari tubuhnya. Apakah jiwa kekacauan primordial yang lain terbangun? Pada saat yang sama, pedang yang patah, di dalam tubuh Lin Yun beringsut mundur sedikit. Kemudian, sinar pedang menyambar pedang Lin Yun dan cahaya terang menerangi ruang misterius di dalam tubuh Lin Yun. Dalam sepersekian detik itu, Lin Yun berhasil melihat garis besar pedang yang patah dengan jelas. Setelah itu, dia memeriksa jiwa kekacauan primordial yang baru saja terbangun. Bab 940 mengintai informasi. Dia tidak pernah menyangka kalau primordial chaotic soul keempatnya adalah Kunpeng yang legendaris. Dia telah membangunkan naga aurora, Qionqi, dan ular terbang. Secara logika, primordial chaotic souls yang satu lebih menakutkan daripada yang lain yang telah jauh melampaui imajinasinya. Sungguh mengesankan bagi para jenius biasa jika mereka bisa membangunkan jiwa kekacauan primordial. Tapi Lin Yun telah membangunkan mereka dalam sebuah rangkaian yang mulai membuatnya takut karena hal itu membuatnya merasa tidak nyaman. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah bahwa primordial chaotic souls tampaknya adalah bawahan dari pedang patah itu. Ini memberi Lin Yun firasat yang kuat bahwa primordial chaotic souls bukanlah jiwa bela dirinya yang asli, melainkan pedang yang patah di ruang misterius itu. Ketika kecemerlangan bersinar, Lin Yun juga berhasil melihat bahwa pedang yang patah telah ditarik keluar sebanyak seperempatnya. Seluruh pedang itu berwarna hitam dengan ukiran rune misterius terukir di atasnya yang memberikan perasaan seolah-olah rune itu bisa menghancurkan dunia. Dia bisa merasakan tekanan besar yang datang dari pedang itu seolah-olah jiwanya akan tersedot hanya dengan sekali pandang. Hal ini juga memberinya perasaan bahwa dia ingin tunduk di hadapan pedang ini dan kemunculan pedang ini akan disertai dengan kesengsaraan yang mengejutkan. Lin Yun telah berspekulasi dalam hatinya bahwa 8 jiwa kekacauan primordial adalah jiwa pedang. Ini berarti bahwa seseorang pernah membunuh makhluk mitos itu sebelum menggunakan esensi darah dan jiwa mereka untuk memurnikan pedang ini. Jika pedang ini adalah jiwa bela diriku, itu menjelaskan bakatku yang mengejutkan di jalur pedang. Lin Yun memegang dagunya dengan mata bersinar terang. Ahli alam jiwa surgawi dapat ditemukan di mana-mana di jalan surgawi, tapi mereka semua terbunuh dan Lin Yun tidak perlu menggunakan jiwa bela dirinya. Jiwa bela diri berhubungan dengan jiwa takdir di antara 3 jiwa abadi dan 7 jiwa fana. Seseorang juga memiliki jiwa langit dan bumi, tetapi mereka tidak berada di dalam tubuh. Hanya jiwa takdir yang berada di dalam tubuh. Ini berarti bahwa jika jiwa bela diri hancur, orang tersebut akan kehilangan 1 jiwa dan tidak ada bedanya dengan zombie. Jadi tidak ada yang akan membawa jiwa bela diri mereka kecuali mereka berada dalam keadaan putus asa dan ingin bertaruh. Dia mendengar bahwa jiwa-jiwa bela diri juga memiliki kegunaan lain setelah mencapai alam empirean dan dapat eksis dalam bentuk lain.
Beberapa waktu kemudian, Lin Yun mengingat kembali dirinya sendiri dan menenangkan pikirannya. Semakin dia memikirkannya, alam Kunlun tampak semakin menarik. Bagaimanapun juga, bahkan Empire tidak bisa dianggap sebagai kultivator di alam Kunlun. Jadi dia tahu bahwa dia harus memanfaatkan waktu untuk menemukan lebih banyak peluang. Bagaimanapun, dia tidak akan berbeda dengan semut jika dia masih berada di dasar piramida bahkan setelah mencapai alam Kunlun. Jadi ini berarti dia harus menemukan panen di area terlarang Changlong atau bahkan menemukan beberapa warisan yang kuat. Dia harus tumbuh lebih kuat di area terlarang Changlong jika dia ingin membantu Yue Weiwei. Dia tidak ingin berdiri di samping dan melihat Yue Weiwei diintimidasi. Tidak diragukan lagi bahwa Lin Yun telah tumbuh jauh lebih kuat dengan niat pedangnya yang membuat terobosan ke niat pedang langit. Jika dia bertemu dengan wanita misterius itu lagi, dia yakin bisa menghadapinya bahkan tanpa mengandalkan Lil, Red dan cambuk Raja Guntur Api Ungu. Tapi itu akan menjadi cerita yang berbeda jika dia ingin menang. Bagaimanapun juga, dia berada di jiwa keempat alam jiwa surgawi dan Lin Yun belum melihat kekuatan penuhnya. Jadi ini berarti dia perlu lebih meredam kekuatannya. Dia berencana untuk mengembangkan tinju matahari ilahi dan membiarkan segel pemecah matahari ilahi untuk memurnikan inti binatang raja yang dikaitkan dengan api. Dengan niat pedang langit, dia seharusnya memiliki beberapa peluang untuk mengalahkan monster iblis raja di jiwa ketiga alam jiwa surgawi. Tapi masih ada bahaya karena sebagian besar binatang iblis raja memiliki garis keturunan yang kuat dan tidak bisa dianggap sebagai jenius biasa di jiwa ketiga alam jiwa surgawi. Tapi pertama-tama, dia harus mencari tahu di mana dia bisa menemukan monster iblis raja. Dengan itu, dia dengan cepat meninggalkan tempat ini dan menuju lebih dalam ke wilayah terlarang. Wilayah terlarang adalah inti dari distrik Changlong, dan bahaya di dalamnya jauh melebihi 7 negeri astral. Setiap kali malam tiba, seluruh tempat itu akan menjadi surga bagi binatang iblis. Jadi tidak mungkin seseorang bisa melakukan perjalanan sendiri tanpa kekuatan yang cukup. Lin Yun masih baik-baik saja karena dia bahkan tidak perlu menggerakkan jari-jarinya dengan Lil, Red yang menangani sebagian besar masalah atas namanya. Ketika dia bertemu dengan binatang iblis yang merepotkan, dia akan langsung membunuh mereka dengan pedangnya. Jadi ini berarti banyak binatang iblis yang dibunuh oleh Lin Yun dan Lil, Red. Adapun inti binatang mereka, mereka secara alami pergi ke Lil, Red. Lil, Red juga telah mengalami transformasi. Setelah mencapai jiwa pertama alam jiwa surgawi dengan teknik kultivasi yang diberikan oleh Yue Weiwei, itu telah tumbuh jauh lebih kuat. Dalam hal kekuatan, bahkan jenius alam jiwa surgawi jiwa ketiga mungkin tidak dapat menangkapnya. Jika menggunakan Void Blade atau Blood Viper Whip, Lil, Red akan jauh lebih kuat. Jika Lin Yun memberikan cambuk Raja Guntur Api Ungu kepada Lil, Red, bahkan dia harus takut pada Lil, Red. Bagaimanapun, Lil, Red memiliki terlalu banyak vitalitas yang jauh lebih kuat daripada yang digunakan oleh Lin Yun. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu dan Lin Yun tidak melihat kota manapun di sepanjang jalan. Hal ini membuat Lin Yun tidak berdaya karena dia tahu bahwa dia perlu menemukan pertemuan dengan para kultivator manusia untuk mencari informasi tentang Raja Iblis. Kemudian lagi, akan merepotkan juga jika dia masuk karena hampir semua orang di distrik Changlong tahu tentang dia. Dia masih memiliki dendam yang sedang berlangsung dengan alam tulang darah dan mereka pasti akan mengejarnya. Selain itu, siapa yang tahu berapa banyak orang yang menginginkan roh mulia matahari dan artefak Dao padanya. Jadi dia tahu bahwa dia akan menyebabkan riak besar jika dia muncul di suatu tempat. Mereka tidak bisa dianggap sebagai masalah karena Lin Yun tidak ingin mengungkapkan jejaknya sebelum area terlarang Changlong muncul. Ketika area terlarang Changlong muncul, itu pasti akan menarik semua jenius di distrik Changlong atau jenius dari wilayah lain. Jadi tidak ada salahnya baginya untuk tetap rendah hati. Ayo pergi. Kota terdekat berjarak 2 hari lagi. Lin Yun melihat peta itu sebelum melanjutkan perjalanan. 2 hari kemudian, Lin Yun berdiri di atas bukit dengan garis besar kota yang megah di ujungnya. Ketika muncul di hadapan pandangan Lin Yun, ini adalah kota yang cukup besar. 10 kali lebih besar dari kota Yanyun yang dia datangi beberapa hari yang lalu. Dengan area terlarang Changlong sudah dekat, semua kultivator dari berbagai alam mulai mencari wilayah inti ini dengan panik. Ada banyak alam berkumpul di kota ini, jadi seharusnya tidak sulit baginya untuk menemukan informasi tentang Raja Iblis Monster. Satu-satunya masalah adalah bagaimana dia harus memasuki kota. Jika dia memakai topeng, kotak pedang yang dia bawa pasti masih akan menarik perhatian banyak orang.
Tepat ketika dia berada dalam pikiran yang mendalam, dua sosok berjalan melewati di bawah lereng. Ini adalah salah satu jalur utama menuju kota, jadi tidak mengherankan untuk melihat seseorang lewat di sini. Melihat kedua sosok itu, Lin Yun tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, sungguh kebetulan sekali. Mereka berdua adalah Xian Yunzhen dan Chen Qiong, dua orang jenius dari alam yang lebih tinggi yang diperas Lin Yun di kota bulu api. Mereka awalnya menjadi bahan tertawaan, tapi tidak ada yang segera menertawakan mereka. Lagi pula, bahkan orang seperti Feng Wuji pun dibunuh bersama dengan Kong Xuan di peringkat 47 dalam peringkat naga biru. Jadi semua orang segera melupakan Xian Yunzhen dan Chen Qiong. Mereka juga adalah orang-orang yang bergegas untuk menyaksikan pertarungan Lin Yun dengan Kong Xuan saat itu. Ketika mereka menyaksikan pertarungan di antara kerumunan, mereka berdua benar-benar tercengang. Mereka awalnya mengira Lin Yun akan mati di tangan Kong Xuan. Tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lin Yun akan bangkit. Saat itu, mereka masih hampir tidak bisa bertarung dengan Lin Yun. Sekarang, mereka bahkan tidak bisa melihat bagian belakang sosok Lin Yun. Mereka akan meratap setiap kali mereka memikirkannya dan merasa bahwa Paviliun Wanbao adalah kesempatan bagi Lin Yun untuk bangkit. Semua karena kucing itu. Chen Qiong mengertakkan gigi. Dia bahkan tidak meninggalkan apapun untuk kita. Jika dia meninggalkan sesuatu untuk kita, kita tidak akan berada dalam kondisi seperti ini. Memikirkan masa lalu, Xian Yunzhen merasa kasihan di wajahnya, jika saja kita lebih menentukan saat itu, peluang di Paviliun Wanbao akan menjadi milik kita. Pada saat itu, nama kita yang akan tersebar di distrik Changlong dan bukan Lin Yun. Kemudian lagi, api milenium dan pil astral ilahi adalah alasan utama mengapa kekuatan Lin Yun bisa tumbuh begitu cepat. Tapi mereka juga sudah terlalu memikirkannya. Bahkan jika mereka memiliki beberapa panen di Paviliun Wanbao, mereka masih akan dikalahkan oleh Lin Yun setelah mereka keluar. Pada saat itu, hasil panen mereka akan tetap jatuh ke tangan Lin Yun. Jadi tidak ada yang perlu dikasihani hanya karena mereka tidak cukup kuat. Sudah lama sekali. Sebuah suara yang familiar terdengar tepat ketika Chen Qiong dan Xian Yunzhen sedang mengobrol di antara mereka sendiri. Hal ini menyebabkan Xian Yunzhen dan Chen Qiong tertegun sejenak. Ketika mereka mengangkat kepala mereka, mereka melihat Lin Yun berdiri di atas pohon tanpa mereka sadari. Lin Yun. Chen Qiong dan Xian Yunzhen sama-sama terkejut saat melihat Lin Yun. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan bertemu dengan Lin Yun di sini. Ikutlah denganku. Ini bukan tempat yang tepat untuk berbicara. Tapi Lin Yun tidak memperdulikan mereka berdua dan menuju lebih dalam ke dalam hutan. Wajah Chen Qiong dan Xian Yunzhen mulai berubah dan mulai ragu-ragu. Apa yang orang itu coba lakukan? Ayo kita pergi dan melihatnya. Jika dia ingin membunuh kita, kita pasti sudah mati sekarang. Keduanya menggigil setiap kali mereka memikirkan kekuatan Lin Yun. Lagi pula, kekayaan mereka saat ini bahkan tidak mungkin untuk diperas oleh Lin Yun. Jadi mereka hanya ragu-ragu sebentar sebelum mereka mengikuti di belakang Lin Yun. Setelah Xian Yunzhen dan Chen Qiong menindaklanjuti, Lin Yun langsung memberitahu mereka tentang permintaannya tentang mereka untuk mencari informasi tentang binatang iblis raja. Kamu tidak bodoh sama sekali. Banyak orang pasti akan menaruh perhatian padamu dengan munculnya area terlarang Changlong, kata Xian Yunzhen. Dan juga informasi tentang area terlarang Changlong bersama dengan peringkat naga biru. Lin Yun memegangi dagunya dan menyadari bahwa dia sangat kekurangan informasi. Mata Chen Qiong berkedip-kedip dan menyelidik, apa keuntungan yang kita miliki dalam masalah ini? Dia telah mengumpulkan keberaniannya untuk mengatakan itu karena dia tahu bahwa Lin Yun dapat dengan mudah membunuh mereka jika mereka tidak senang. Ketika dia melihat Lin Yun terdiam sambil tersenyum, hal ini langsung membuat mereka gugup. Tapi Lin Yun tahu bahwa masalah ini sedikit banyak sudah selesai karena mereka meminta pembayaran kepadanya. Selain itu, dia tahu bahwa keduanya tidak akan berani mengungkapkan jejaknya berdasarkan ekspresi mereka. 10 pil astral ilahi, kata Lin Yun. Ini juga secara tidak langsung menjamin bahwa ada pil astral ilahi di Paviliun Wanbao yang membuat mereka terkejut. Dengan sangat cepat, kegembiraan tercermin di wajah mereka karena ini adalah hal yang luar biasa. Bagaimanapun, itu adalah 10 pil astral ilahi untuk beberapa informasi yang tidak berharga dan berkata, setuju. N.